Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, dan Bapak Rinto, di Only One dari PT Arion. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas Awan. Semangat melawan terduga oknum perampokan pajak. Luar biasa teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui, PT Arion adalah satu-satunya PT di Indonesia yang bersedia membongkar kasus perpajakannya teman-teman ya. Ini tentu saja tidak mengindahkan dan tidak mengenakan bagi PT itu sendiri, tetapi justru merugikan teman-teman ya. Tetapi mereka bersedia terbuka untuk kita demi untuk edukasi, demi untuk transparansi, supaya masyarakat tuh tahu bagaimana sih modus-modus perampokan pajak dari terduga oknum gitu teman-teman ya. Oke. Betul, betul, Mas. Pak, kemarin kan Bapak bahas ke nomor 7 ya, kita sudah masuk ke nomor 7 Ya, nomor 7 Mas. dugaan perampokan pajak ini mengenai kalau nggak salah, undangan pembahasan akhir ya kalau nggak salah. Oke Pak, silakan Ya, Pak, bagaimana itu ceritanya Pak? oke. Nah, ini Mas, ini adalah materi ketujuh, yaitu kami sebagai penggugat menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. Nah, ini peraturan yang dilanggar yaitu pasal 15 ayat 4 PMK 17 tahun 2013 yang berbunyi jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal LHP, Mas. Nah, yang kedua adalah pasal 7 ayat 2 huruf D PMK 17 2013 yang berbunyi pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang ini yang kita sebut yang D, taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Mas. Jadi di sini ini pembahasan akhir 2 kali ini tidak ada, Mas, di peraturan tentang tata cara pemeriksaan, Mas Awan. Nah, ini makanya berarti pemeriksa tidak ini, Mas, tidak taat terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini kronologinya seperti ini. Pada tanggal 25 Mei 2023, kami sebagai penggugat menerima surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan masa pajak tahun 2019 dengan nomor S2220 garing WPJ 124 garing 2023 tanggal 24 Mei tahun 2023. Ini buktinya saya klik. Nah, ini Mas. Nah, ini undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan masa pajak Januari sampai Desember 2019. Ini 24 Mei. Nah, ini untuk hadir tanggal 29 Mei, Mas ya. Ini di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Nah, ini yang tantangan ini beda, Mas. PLH, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Iuran dan Penyidikan. Bapak Oh, Ikhtiar Rahmatullah, PLH, Mas, pelaksana Pak harian. Agus lagi ini, Pak Agus lagi istirahat? Ya, kemungkinan masalah. Oh, waduh Pak Agus kemana Pak? Sehat-sehat ya Nah, Pak ini Agus? Mas, tanggalnya kan dikirim, jadi 24 Mei langsung dikirim hari itu juga berarti, Mas, yang surat ini. Kirim Hmm. 24 Mei. Ini semua ada buktinya lengkap, Mas, di kita. Terus kita masuk lagi ke ini, Mas. Nah, tanggal 10 Agustus 2023, kami sebagai penggugat menerima lagi, Mas, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan masa tahun pajak Januari Desember 2019. Nomor S295 garing WPJ 124 garing 2023 tanggal 9 Agustus 2023.
Ini buktinya, Mas. Nah, ini, Mas. Ini tanggal 9 Agustus 2023, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan masa tahun pajak Desember. Ini 10 Agustus 2023. Nah, ini sudah ada lagi Pak Agus, Mas. Pak Agus muncul lagi. Mungkin Pak Ini Agus belum puas. Kemarin bukan saya tanda tangan, saya mau tanda tangan dong. Saya mau ngerasain lagi PT Arion nih, gitu. Nah, ini yang menarik, ini yang tanggal 10 Agustus ini tidak ada ini Mas, memang Mas. Kami tidak ada buktinya karena jadi ini kan surat tanggal 9 Agustus Mas ya. Ini dikirimkan oleh kurir dari DJP Mas ke kantor kami. Ini kan jam 10 Mas ya. Itu undangan itu dikirim ke kantor kami secara langsung Mas. Itu jam 9 Mas. Jam 9 pagi Mas. Jadi kami dikirim undangan jam 9 disuruh harus jam 10 Mas. Jadi udah kayak enggak tahu Mas ini kayak apa Mas itu Mas. Undangan jam 10 dikirim jam 9 Mas. Bagus, Pak Agus. Bikin surat tanggal 9 untuk pertemuan tanggal 10. Surat itu Betul. dikirimkan tanggal 10 jam 9 pagi. Jam 9 pagi Mas. Goblok ini orang. Terus Kok bisa begitu? kata-katanya ini Mas, ngeri juga Mas kata-katanya. Apabila saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut, di atas maka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilakukan. Kalau mereka seperti itu Mas. Bagus, bagus. Feeling saya nih Pak ya, ini bukan surat undangan pembahasan akhir. Ini tuh surat undangan untuk menghadiri 17 Agustus. Cuma salah ketik, Pak. Oh, iya. Salah ketik, Pak. Ini Bapak ini mau diundang upacara bendera tanggal 17 Agustus, Pak. Salah ketik, Pak. Iya. Bapak nggak konfirmasi? Ini terlalu maju 1 minggu. Jadi, PT Arion kita undang yuk ke upacara bendera yuk. Tapi ketik-ketik, salah ketik tanggal 10 jadinya. Salah dia. Harusnya tanggal 17 Agustus ini. Aduh, Pak Agus salah ketik. Ini Tapi nanti hanya di sesi berikutnya Mas, nanti di sesi terakhir Mas, mungkin kita baru nemu aturan juga Mas. Ternyata untuk menerbitkan surat undangan pembahasan akhir ini Mas, itu adalah kewenangannya Dirjen Pajak Mas. oke. Nah, itu nanti kita bahas di sesi terakhir Mas. Itu ada pelanggaran nanti ini Mas, topik yang ke-23 Mas. Tambah satu Eh, lagi. Tambah satu lagi 23. Mas. Nah, ini enggak boleh Mas sebenarnya. Kepala bidang pemeriksaan ini enggak boleh Mas. Harus ada atas nama Dirjen Pajak karena untuk menerbitkan pembahasan akhir ini adalah kewenangannya Dirjen Pajak. Oh gitu. Nah, seperti itu Mas nanti. Oh, Di sesi wow. yang 23 nanti kita jelaskan lebih detail di situ, Mas Awan. Jadi diduga Pak Agus ini sewenang-wenang dong kalau gitu di luar kewenangan? Betul Mas. Tanpa kewenangan ini Mas. Karena untuk pembahasan akhir ini adalah wewenangnya Dirjen Pajak Mas. Bukan kewenangannya Makanya Kepala Bidang Pemeriksaan. makanya Pak, nanti Bapak tanya di sidangnya, ini tuh undangan pembahasan akhir atau undangan 17 Agustus? Kalau Bapak salah tulis, saya ampuni gitu Pak. Ya, oke Mohon oke maklum, siap saya Mas. maklumi gitu Pak. Tapi mohon maaf saya nggak hadir tanggal 17-nya gitu. Aduh Pak Agus kirim surat 17-an kok salah tulis. Tapi hanya bercanda ya Pak Agus ya. Ya. Pak Agus ya, halo Pak Agus. Tapi ini kan ini Mas memecahkan rekor Mas. Tidak pernah ada yang seperti ini Mas. Mungkin Mas Awan sudah sering lah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tapi kan pastikan berapa hari Mas baru diundangnya kan. Misalkan besok undangannya paling ketemunya baru 3 atau 4 hari lagi yang gitu Mas. Kalau saya enggak Mas 1 jam Mas. 1 jam sebelumnya, luar Iya. biasa ini orang ya. Luar biasa ya. Hebat. Mungkin si Pak Agus, Karena pagi-pagi karena bagi mereka ini Mas, sebenarnya bukan pembahasan akhir Mas, tapi penghakiman akhir Mas. Jadi langsung vonis saja, kamu harus mengakui ini gitu Mas, biar cepat selesai gitu Mas. Oh, tapi ini disampaikan di pengadilan, Pak? Disampaikan Mas. Semua kita sampaikan ke pengadilan Mas. Kita terbuka Mas untuk umum, kita terbuka untuk edukasi bagi semua wajib pajak di seluruh Indonesia biar berani speak up Mas, gitu Mas. Apakah mereka mengakui bahwa mereka mengirimkan tanggal tersebut jam 9 pagi? Mengakui Mas, kan ada di mereka buktinya Mas. Itu kan kurirnya mereka yang ngirim. Jadi kita memang disuruh parah, nah itu ada kurirnya mereka Mas. Tapi mereka kasih alasan nggak kenapa harus jam 9 pagi untuk jam 10 pagi pertemuannya? Tidak Mas, karena kan yang ngirim kan kurirnya ini Mas, yang kemarin saat sidang pengadilan itu kan Maksud harusnya saya kurir resmi. maksudnya di pengadilan dia kasih tahu nggak alasan kami mengirimkan untuk jam 10 itu apa alasannya? Oh belum Mas.
mereka Apa masih banyak PR yang belum bisa ini Mas, dari majelis hakim banyak PR yang oh, belum diselesaikan Mas. siapa tahu dia bilang gini, "Kami percaya bahwa PT Aryo ini bisa menghilang dan langsung muncul di kantor kami dalam satu menit," gitu loh. Makanya karena kami yakin Bapak ini orang ajaib, bisa terbang langsung 5 menit sampai, kami langsung kirim 1 jam aja, nggak Iya, apa-apa, iya. gitu loh. Iya, Mungkin memang gitu. memang dikira kita mungkin sakti Mas. Iya, ini Pak PT Aryan Superman nih, nggak apa-apalah Iya, 1 jam sebelumnya ajalah, terbang aja nyampe 1 menit ke kantor kami gitu. iya, iya. Wah, hebat sekali Pak Agus. Oke deh, jadi pelanggarannya adalah, eee, pembahasan akhirnya dikirimkan suratnya dikirimkan 2 kali, ini sudah ngaco ke Nah, ini mana-mana, nggak Mas, jelas. ini kan sudah kami sandingkan ini Mas, undangan yang Mmm, pertama, undangan yang kedua. Ini mmm. ini kami sandingkan. Dia mungkin nggak mikir nih, ini PT Aryan nggak bakal ke pengadilan nih, mungkin dia mikir gitu ya? Ini kita nggak bakal ketahuan nih. Sempet 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 bilang Mas, jadi kalau ke pengadilan itu kalau nggak punya kenalan pasti berat gitu Mas. Yang ngomong siapa tuh? Ini yang ngomong waktu itu ini Mas, supervisor pemeriksaan Mas. Yang kemarin Heeh. hadir di pengadilan? Ya, Pak Wisnu Mas, heeh, Halo Pak Wisnu, heeh, yakin Pak ngomong gitu Pak? heeh, Nggak pernah kalah di pengadilan Pak ya? heeh. Oh mungkin Pak Wisnu nggak pernah kalah di pengadilan dia, jadi yakin sekali dia. Oh hebat sekali Pak Wisnu ya. Nanti kita Jadi tunggu kan Pak ya. sudah rahasia umum Mas ya kalau di ini Mas ya, di pengadilan, di manapun Mas, bukan hanya di pengadilan pajak itu, ya orang kalau nggak ada lobi-lobi itu pasti ya nggak mungkin bisa menang Mas, karena sepengetahuan saya Mas Awan, saat beberapa kali ikut persidangan Mas, baik di pengadilan negeri, di pengadilan tun, itu memang sangat tertutup sekali Mas. Jadi tidak ada informasi Oh, yang keluar, tidak ada yang berani live ataupun rekam gitu ya Mas. oh Itu kan gitu. jarang Mas. Iya sih, kemarin saya ngerekam di Petun, gue dihabisin tuh, nggak boleh sidang, langsung dikalahin. Ini ada informasi Mas dari teman kebetulan dia pejabat dari Peradi Mas. Hmm, Dari Peradi, ya, salah satu orang lama di Peradi. Ternyata memang untuk ini Mas ya, untuk rekam atau live di pengadilan ini memang tidak boleh Mas, karena kan nanti misalkan gini Mas Awan, itu kan wilayahnya pengacara Mas ya, advokat. Kalau hmm. saya ngerekam live, ya itu kan nanti akan mempermalukan majelis hakimnya Mas. Kalau majelis hakimnya dalam tanda kutip ada permainan gitu Mas. Lah itu Mmm. nanti kasus-kasus yang lainnya itu akan ini Mas dipersulit gitu loh Mas ya. Rata-rata advokatnya takut, Oh takut speak gitu. up seperti itu Mas Awan. Mhm. Oh, untung saya bukan advokat ya, untung saya prinsipal. Wah hajar aja tuh gue rekam terus semuanya. Tapi Oke, by the way Mas, by the way, dari semua pengadilan yang saya ikuti, ini pengadilan pajak cukup oke Mas. Dalam hal mhm. transparansi itu sudah lumayan lah Mas, dengan adanya sidang online itu lumayan lah Mas. Bagi kami orang-orang IT itu sangat membantu gitu Mas. Karena kalau di sidang petun dan sidang PN Mas, itu yang lama itu nunggunya Mas. Kadang diundang jam 10 bisa sidangnya kita habis maghrib pernah Mas saya Mas. Habis Mendekati maghrib maghrib? Mas. Iya, maghrib itu baru mulai Mas. Karena banyak ngantri ya, banyak orang yang gugat juga ya? Itu juga gini sih Mas, di pengadilan ya ini Mas, kan bisa semua diatur sama panitera juga bisa sih Mas. Oh, oke, nggak apa-apa. Saya bawa kursi nanti ke pengadilan. Saya bawa kursi, Ya, saya bawa laptop, saya bawa charger, saya bawa minuman, kita buka bersama di sana, nggak apa-apa. iya. Kalau sampai perlu kalau sampai jam 1 subuh nggak apa-apa, kita kita mau lawan Pak Rey itu, kita mau pecahin rekornya dia, jam 1 Jangan subuh, rekornya Pare ya. nggak apa-apa, saya siap. Maksud saya ini Mas, ini kan semua dalil-dalil kami itu kan sudah kami sampaikan di persidangan Mas, baik di materi Mmm, gugatan, di penjelasan tertulis. Mereka ini nggak ada yang menanggapi sama sekali gitu loh Mas. mmm, Jadi lari dari topik gitu loh Mas. Harusnya kayak misalkan ini Mas ada pembahasan hari kedua. Ya mereka mmm, tinggal jelaskan aja, oh saya pakai pasal yang ini kan lebih enak Mas, lebih cepat persidangannya. mmm. Hmm. Jadi seorang tergugat, yang tidak menjawab dalil penggugat itu cuma dua kemungkinan. Yang pertama dia ngerti tapi pura-pura bodoh, atau yang kedua memang dia bodoh. Ya, Tapi nggak mungkin dia bodoh, karena orang Padang itu pinter, Pak. ya, Jadi paham kita Mas. mungkin, kemungkinan pertama gitu ya, mungkin pura-pura bodoh. Mungkin ya, ini hanya dugaan ya, mudah-mudahan salah ya. Ya, Tetapi, eee, kita bisa pakai logika aja ya, kalau kita dituduh mencuri, pasti gua akan mempertanyakan masalah pencuriannya. betul betul Mas. Masa gue dituduh mencuri, gue bilang, "Ah, gue tidak membunuh." Ya nggak lucu dong, beda dong, Ya betul Mas. gitu loh.
Tapi ya Nggak tahu Mas, kalau mereka kan mungkin lebih sakti Mas. Nanti bisa dengan telepon atau telepati ke majelis hakim atau apa bisa berubah kan nggak tahu Mas. wah, mungkin si Mungkin, oknum mungkin itu Mas, berpikir mungkin. seperti itu ya. Udahlah, kita asal ngomong aja di pengadilan, nanti kan si bos tinggal telepon, pasti Betul, menang kok gitu ya. bisa seperti itu Mas. Karena kalau tidak transparan seperti ini Mas, itu akan banyak kemungkinan yang terjadi gitu Mas Awan. Waduh, oke, tapi kan kita mau transparan kan. Nah, PT PT Agen sudah bersedia transparan, hakim juga sudah bersedia Pak ya, sudah nggak mempermasalahkan Kalau perekaman ya? kami motifnya ini Mas, kami ingin memperbaiki dari instansi Kemenq dan terutama Direktorat Jenderal Pajak Mas. Betul Mas, karena Hmm. ya kalau seperti ini Mas, itu nanti akan banyak pengusaha yang kolaps, ya pemasukan negara dari mana kan gitu Mas. Seharusnya berpikirnya seperti itu Mas. Hmm. Dan si hakim juga sudah tidak mempermasalahkan Pak ya? Untuk mempermasalahkan gimana Mas? Untuk live? Perekaman? Oh sudah tidak Mas, sudah tidak. Sama sidang saya juga gitu, sidang saya di awal-awalnya agak ngomel-ngomel hakimnya, tapi sidang berikutnya sekarang udah santai. Kemarin malah si tergugatnya yang mau membelokkan ke apa, substansinya. Justru Seharusnya Mas Awan, semua pengadilan itu kalau bisa Mas, semua pengadilan, semua ruang sidang itu harus ada paling enggak channel live-nya Mas. Jadi setuju, mereka yang live, masyarakat yang melihat itu loh Mas. Contohnya di Mahkamah Konstitusi itu kan semua sidangnya live Mas. setuju. Contohnya saat saat ini Mas, kebetulan saya juga vendor di DPR RI Mas. Itu kan semua sidang parlemen kan di live kan Mas. Nah cuma Betul. kan sidangnya terlalu panjang Mas kalau yang itu. Jadi orang pusing Mas lihatnya. Iya iya Kalau iya. kalau sidang pajak, sidang tun dan sidang PN enak Mas. Misalkan ini Mas Awan ini lagi kuliah misalkan, ayo ini teman share ke teman-temannya, ayo kita belajar sama-sama. Itu kan Mmm, menambah wawasan Mas. mmm. Betul betul, setuju Pak, setuju. Kita kita Nanti budayakan live. nanti itu akan kami usulkan Mas, nanti kami usulkan karena kami dari IT untuk pengadilan pajak ini yang sudah lumayan bagus, itu harus kami menerapkan paling enggak expert system Mas, yaitu sistem kepakaran. Jadi Mmm, biar nggak ada dalil-dalil double tadi Mas. Jadi nanti itu kolomnya seperti ini Mas Awan. Di sebelah kiri itu ada nomor, terus kronologi, terus pasal yang dilanggar, terus buktinya Mas, bukti dari penggugat. Lah, mmm. si tergugat ini hanya tinggal menjawab di kolom sebelahnya Mas, nggak boleh ngawur Mas. Dia kalau nggak jawab Mmm. itu ya langsung 0-1 gitu Mas, kayak skor sepak bola Mas, kelihatan langsung. Setuju Ini setuju ini Pak. ini 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 saya bawa bahwa Mas Awan misalkan jadi hakim itu kira-kira kalau seperti itu enak apa enggak, Mas? Lebih enak, jadi saya tahu nih dalil A dibantah dengan dalil dalil apa gitu kan. Betul, dan Mmm, dalil-dalil semua dalil-dalil itu Mas itu database Mas, bukan ngetik manual Mas. Kali ini kan semua kita ngetik manual Mas. mmm, Jadi itu udah database dari peraturan perundang-undangan Mas. mmm. Seperti itu Mas Awan. Oke, siap Pak, thank you Pak, nanti kita kita pantau lagi perkembangannya. Jadi Ya, intinya betul Mas. yang sekarang adalah mengenai undangan pembahasan 2 kali udah ngaco, udah gitu yang kedua itu dikirimkan pada hari yang sama jam 9 pagi untuk pertemuan jam 10 pagi, mungkin dia pikir kita Superman. Okelah, nggak papalah. Iya, Nanti kita lihat di pengadilan bagaimana argumen betul. mereka. Oke. Yang ke-8 bagaimana Pak isinya? Ya, ini kita spill yang ke-8, jadi penerbitan LHP Mas ya. Ya, itu laporan hasil pemeriksaan melewati jangka waktu. Oke oke Ke-8 Pak, Mas Awan. nanti kita, akan share di video berikutnya ya. Ya, siap Mas Awan. Oke siap, thank you Pak Rinto. Ya, siap Mas Awan.